Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, selamat pagi. Khotbahnya rada-rada sulit, tapi juga nggak sulit juga. Maka diperhatikan baik-baik sehingga tidak memotong alurnya. Yang pertama, beberapa negara atau kota di dunia yang dulunya itu berbentuk kerajaan, itu kini mulai mengalami yang namanya tantangan serius dari rakyatnya sendiri. Bahkan juga bukan hanya sekedar yang dulu, mungkin yang sekarang juga mulai mengalami fase atau proses yang sama. Contoh negara Belanda, misalnya, dia mendapat serangan dari pihak yang tidak suka atau tidak setuju dengan keberadaan kalangan kerajaan. Maka kalau Anda pernah mendengar berita tahun 2009, yang lalu perayaan yang namanya Koning Innedag atau hari libur nasional memperingati ulang tahun Ratu dinodai dengan kejadian-kejadian ada sebuah mobil yang sengaja menabrak parade yang mengeluk-elukan keluarga kerajaan. Bahkan kalau mau melihat dalam konteks yang real di tempat kita, kota kita yang masih penuh dengan banyak keraton dan juga raja-raja, mungkin Anda bisa mendengar atau melihat dalam berita sudah mulai ada fase-fase yang sama. Apakah mau berakhir menjadi sesuatu yang lebih buruk atau lebih baik, saya nggak tahu. Tapi ini real nyata bahwa kondisi keadaan yang begini memang ada. Bahkan dikatakan dalam berita 8 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Dan kepemimpinan raja atau ratu meskipun memuaskan tanda kutip yang namanya romantisme sebagian orang, sebagian kelompok, ternyata toh membawa sikap juga sebagian kelompok yang antipati. Keluarga kerajaan tidak perlu bekerja keras untuk hidup serta mendapatkan segala fasilitas dan juga jaminan. Sementara konternya lebih banyak orang yang benar-benar hidup susah dan menderita setiap harinya. Maka kalau kau raja, dalam kerangka sebuah statement dalam Injil hari ini, kalau kau raja, itu merupakan sebuah frase kata yang mau mengungkapkan sebuah lamunan-lamunan di hadapan sekelompok kecil orang yang menikmati keselamatan tanpa perjuangan itu. Kita tahu dan harus sadar bahwa ternyata persoalan terbesar waktu dulu bahkan sampai hari ini, dunia itu persoalannya adalah ketidakadilan dan juga tidak adanya yang namanya solidaritas. Oleh karena itu, pemimpin yang didambakan zaman ini bukan lagi seorang raja atau pemimpin yang pada akhirnya hanya sekedar menaruh diri dalam sebuah status, melainkan seorang yang mau memperjuangkan yang namanya keadilan bersama mereka yang dipimpinnya. Pemimpin yang menuntut yang namanya keistimewaan makin lama akan menemukan sebuah fase penolakan, bahkan mungkin sudah. Tetapi pemimpin yang mau belusukan di antara rakyat jelata itu akan dihormati bahkan juga diikuti. Nangkap dulu ya. Maka model yang dibutuhkan dalam kerangka komunitas beriman kita pun sebetulnya hal yang sama, tetapi tidak selalu terwujud. Anda bisa masih menemukan dalam pelayanan-pelayanan dalam komunitas beriman kita, seorang pelayan tapi meletakkan diri sebagai seorang king atau sebagai raja, yang hanya mau bercokol dalam kerangka status tapi tidak mau masuk ke bawah untuk mengeluarkan tenaga yang memang harusnya diperlukan. Fase pertama, nangkap dulu ya, bahwa memang itu nyata ada dalam kehidupan kita. Nah, maka kalau melihat sebuah istilah yang dipakai Lukas hari ini dalam Injil hari ini, bagi para penjahat yang disalibkan bersama Yesus adalah kokorgus dalam bahasa Yunani, yang berarti itu pelaku kejahatan, bisa juga disebut preman, bahkan juga orang-orang pendosa. Lukas kalau kita mau melihat lebih dalam Injil Lukas, Lukas seringkali menampilkan Yesus itu setara dengan para kriminal. Bahkan dalam Lukas 6 misalnya, sabda bahagia diucapkan Yesus itu di suatu tempat yang datar. Sedangkan sabda bahagia dalam Injil Matius
itu diungkapkan di atas bukit. Ini sebuah gradasi sebetulnya, pelukisannya tuh sangat jelas. Injil Lukas bahkan Injil Matius sudah berbeda. Yesus diletakkan selalu berada di tempat kebanyakan orang-orang kecil yang hidup dan bekerja. Bahkan ia bukan disalibkan bersama para penjahat, tapi, nah ini, kita masuk nanti dalam Paskah lebih besar lagi, tapi sebetulnya Yesus juga diperlakukan sebagai penjahat. Beda konteksnya ya. Gue pagi-pagi udah berpikir ya. Ayo bangun. Yesus tidak hanya sekedar diletakkan bersama para penjahat, tetapi Yesus juga diperlakukan sebagai penjahat. Maka itulah sebabnya di tengah-tengah yang namanya kesetaraannya dengan orang-orang kecil, Yesus guru kita berkali-kali diolok dengan sebutan Mesias, Raja, bahkan juga Kristus. Akan tetapi, justru disitulah kita akan menemukan mengapa hari ini Yesus itu adalah sungguh-sungguh Raja. Dan kata kunci dalam drama penyaliban ini ditemukan dalam permohonan penjahat yang bertobat, yang ternyata itu berbeda dengan kebanyakan orang lain yang berada di situ. Ia tidak mengolok-olok dengan berbagai sebutan satir atau yang kasar, tapi ia memanggil dengan nama Yesus. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Hanya kata Yesus di situ diletakkan. Maka kalau kita mau menelaah kata Yesus, sebetulnya Yesus itu artinya adalah Yesua atau Joshua, yang berarti Yahweh yang menyelamatkan. Maka ada yang namanya Joshua di sini itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Dan penjahat yang bertobat itu seakan-akan mau mengatakan bahwa Yesus itu menyelamatkan bukan melalui sebutan-sebutan yang lain, melainkan hanya dari pribadinya, dari siapa dia, apa adanya. Dan dalam kisah Yesus memang mau menyelamatkan seseorang, yakni penjahat yang bertobat itu. Hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Fase yang kedua. Yang ketiga, mungkin dalam banyak kesempatan dalam hidup kita, kita ingin menjadi penyelamat bagi banyak orang. Kita ingin menjadi berguna, yang waras ya. Menjadi membawa orang pribadi dalam kebaikan-kebaikan pada keluarga, pada sahabat, bahkan juga kelompok-kelompok kita. Namun, tanpa disadari betapa sering sebetulnya kita malah menampilkan diri tidak apa adanya lagi. Saya ulangi lagi nih. Dalam kehidupan kita, banyak hal kita ingin menjadi penyelamat, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang pembawa damai, kebaikan, baik keluarga dan siapapun. Namun, betapa sering pula ternyata kita malah menampilkan diri tidak apa adanya lagi. Melainkan seringkali melebih-lebihkan kemampuan kita. Bahkan menempatkan diri kita terlalu tinggi dan seakan-akan paling berjasa atau paling bijaksana dalam segala hal. Benar? Nangkap dulu gak nih? Ini udah masuk dalam reflektif nih. Gak nangkep ini? Nangkep gak nih? Kalau gak nangkep ini nih, lewat nih ke belakangnya nih. Kita mau menempatkan diri sebagai orang baik, tapi seringkali malah posisinya kurang tepat. Malah memposisikan diri bukan sebagai orang yang menampilkan apa adanya yang baik, tetapi seringkali malah melebih-lebihkan yang ada dalam diri kita. Bahkan seringkali mungkin kita terlena oleh kekaguman-kekaguman seseorang atau fasilitas yang kita dapat karena suatu jabatan. Tidak terlepas dalam diri para imam. Kita ingin lebih jauh menjadi raja, seperti dalam lamunan kita ternyata. Namun tanpa disadari, justru
malah situasi itu membuat kita makin tidak solider dengan orang-orang kecil, bahkan juga sederhana. Maka pertanyaan reflektif di tengah-tengah ini, apakah kita itu masih mau diperlakukan seperti dalam lamunan-lamunan kita sebagai seorang raja? Maka dalam bacaan pertama, dalam 2 Samuel dilukiskan segala suku Israel mendatangi Daud dan memintanya menjadi raja bagi mereka. Ini konteksnya. Tapi konteks yang lebih dalam, ternyata semula hanya satu suku yang mengakui Daud sebagai raja. Suku-suku yang lain itu memilih Isiboset, anaknya Saul, berperan sebagai raja. Karena baginya Isiboset lebih menarik, Daud lebih lemah. Dalam konteks manusiawi, baru setelah Isiboset terbunuh, suku-suku berpaling pada Daud. Sebenarnya menyedihkan bahwa mereka baru memilih Daud setelah pilihan mereka dalam kacamata mereka sudah tidak ada lagi. Meskipun dalam refleksi kita bersama, pelajaran mahal sudah ada dalam diri mereka. Mereka menemukan yang sesungguhnya dari pengalaman-pengalaman yang tidak mereka sadari. Dan sosok yang lebih diperlukan adalah pemimpin yang mau menjadi gembala yang merakyat dan ikut berjuang dalam kesusahan umat sebagaimana difirmankan oleh Tuhan sendiri hari ini. Itu ketiga. Yang keempat, dalam refleksi terakhir adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya kita semua dipanggil untuk menjadi raja dalam pemimpin Kristiani. Dan bukan untuk menjadi raja dalam pandangan-pandangan dunia. Kita sudah memiliki seorang raja yang mau solider dengan hidup dan perjuangan kita. Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya menjadi pemimpin dan gembala bagi orang lain. Tidak perlu menampilkan diri secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sosok kepemimpinan kita. Tidak perlu. Seperti hanya Yesus, kita tidak perlu tersinggung pula bila diperlakukan sama seperti kebanyakan orang. Bahkan ketika dicemooh dan bahkan diperlakukan tidak adil oleh orang lain, kita masih bisa mendoakan dan bahkan juga mengampuni mereka. Maka dari kisah yang kita dengar hari ini, kita kembali merenungkan sendiri apa yang masih bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang lain pada saat kita sendiri berada dalam kesulitan dan diperlakukan tidak adil. Dan Yesus menyelamatkan penjahat yang bertobat dari siapa dirinya yang apa adanya. Kita tidak perlu lagi melamun hari ini kalau aku adalah raja untuk dapat bisa menyelamatkan orang lain. Maka pesannya hari ini dalam refleksi yang pertama, mari belajar untuk menemukan sosok raja yang diperlakukan atau dihadirkan oleh hari ini. Raja yang lebih spesifik adalah raja yang mampu memberikan kehidupan yang berbeda dengan raja yang lain. Bahkan raja yang dalam situasi lebih limit dalam hidupnya masih bisa membantu dan menyelamatkan orang lain. Nah, maka hari ini kalau kita semua adalah raja, senang kan jadi raja kan? Raja yang bukan dalam kacamata dunia, tapi raja yang berani untuk memberikan dan menawarkan keselamatan bagi banyak orang. Bahkan yang paling penting, dalam situasi apapun tetap terus memberikan yang terbaik dan menyelamatkan orang lain. Nah, maka selamat menjadi raja hari ini. Kalau raja ini nempel dalam diri kita sebagai pribadi murid Yesus yang dipanggil, aman semuanya. Maka mari belajar untuk menjadi raja dalam versi Yesus hari ini. Semoga pengalaman Yesus hari ini menjadi pengalaman yang konkret yang bisa kita perjuangkan dalam hidup ini. Jadilah raja yang menyelamatkan, bahkan dalam situasi limit dan terbatas sekalipun tetap menjadi raja apa adanya. Bukan raja yang dibuat-buat, raja yang hanya sekedar menampilkan yang baik, tetapi betul-betul raja untuk menyelamatkan. Maka selamat berjuang, mari kita saling berdoa bersama, saling memperjuangkan bersama, sehingga satu sama lain semakin bisa memberikan hal yang baik dalam dirinya.
sebagai seorang raja yang mampu memberikan yang terbaik pula bagi diri dan orang lain. Kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya hari ini kita mampu mencintai dan juga memberikan diri untuk dapat mencintai orang lain.